Halo Sobat Anime, kembali lagi di channel Cogan RT1. Disinilah tempatnya alur cerita. Dalam video kali ini, Bang Jack akan melanjutkan Martial Peak. Yuk langsung aja kita gas. Setelah menyerap pil darah dari beast tingkat tinggi, Yang Kai pun merasakan kalau pil darah ini berasal dari beast harimau putih dan banteng suci yang saling bertarung satu sama lain. Dan keduanya pun harus tewas dalam pertarungan itu. Dalam proses menyerap pil darah ini, Yang Kai pun membutuhkan waktu sekitar setengah bulan. Setelah proses itu semua selesai, Yang Kai pun mencoba jurus yang baru saja ia miliki. Ia pun mengumpulkan ki di kedua lengannya dan melepaskannya secara bersamaan, yang membuat suatu jurus baru. Yang Kai pun cukup bingung dan terkejut dengan jurus yang baru saja ia lepaskan. Iblis biru ini pun menyebutnya sebagai teknik Soul Beast atau teknik jiwa Beast. Mereka berdua pun sempat cekcok kecil untuk memberikan nama untuk jurus baru itu, karena Yang Kai tidak menyukai nama yang diberikan oleh iblis biru itu. Selain itu, Yang Kai pun juga memamerkan kekuatan barunya di hadapan iblis biru ini. Ia pun melakukan kultivasi kembali dan memaksa dirinya untuk naik level. Dan saat ini, Yang Kai pun sudah berada di lapisan Ki Fusion lapis 7. Mereka berdua pun cukup bingung dan keheranan bagaimana bisa Yang Kai naik level, mengingat pil darah yang baru saja Yang Kai serap tidak memiliki energi di dalamnya yang dapat meningkatkan level kultivasi dari penggunanya. Tapi Yang Kai pun tidak peduli, yang penting Yuan Qi yang ada di dalam tubuhnya telah naik, dan hal itu akan memudahkan dirinya untuk naik level. Setelah itu, Yang Kai pun keluar dari tempat dirinya melakukan kultivasi. Di dalam perjalanan, dirinya pun banyak sekali membantai para beast tingkat tinggi. Ia yang sedang melompat dari satu pohon ke pohon lain, ia pun mendengar ada suatu suara pertarungan. Ia yang kepo, ia pun pergi menuju sumber suara itu. Dari atas pohon, ia pun melihat ada dua orang yang sedang bertarung dengan para beast. Dari atas sana, Yang Kai pun menyadari kalau mereka yang sedang bertarung ini berhadapan dengan beast tingkat 4 dan beast tingkat 5, yang memang akan sangat sulit ditangani oleh para kultivator yang berada di ranah True Foundation. Sedangkan di bawah sana, kedua orang ini pun sangat kesulitan. Si pria pun meminta agar si gadis cantik ini untuk melarikan diri, sementara dirinya akan mencoba mengulur waktu. Tapi gadis ini pun menolaknya. Ia mengatakan kalau gurunya tidak akan membiarkan atau memaafkan dirinya jika dirinya dapat kembali hidup-hidup sendirian saja. Si pria pun tidak puas dengan jawaban itu. Ia pun meminta agar si wanita ini untuk tidak berpikir bodoh. Ia meminta agar wanita ini untuk cepat-cepat pergi dan mencari tempat bersembunyi hingga dungeon ini kembali terbuka. Yah, bukan wanita lah namanya kalau tidak keras kepala. Ia pun menolaknya. Melihat teman yang keras kepala, dirinya pun memutuskan untuk menggunakan jurus andalannya untuk mengalahkan para monster-monster ini. Kini mereka berdua pun menggunakan seluruh ki yang mereka miliki, dan hal itu pun memang dapat melukai para monster, tapi tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka semua. Melihat serangan yang tidak begitu berguna, mereka pun sangat sedih dan sangat-sangat frustasi, dan menganggap kalau mereka pasti akan tewas dengan cara yang sangat-sangat mengecewakan. Melihat itu, Yang Kai pun ingin segera membantu mereka, tapi berbeda dengan iblis biru itu. Ia malah mengatakan kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mengeksekusi pasangan itu. Waduh. Saat ini, kedua orang ini pun sangat pasrah ketika akan diterkam oleh para monster. Dan tiba-tiba, bam! Yang Kai pun datang dan menghancurkan tengkorak dari para monster itu. Ia pun langsung menghajar sisa monster yang ada di hadapannya secara bersamaan, yang membuat para monster-monster itu pun lari ketakutan. Yang Kai pun tidak membiarkan para monster itu untuk kabur. Ia mengejar dan mengeksekusi satu persatu. Melihat Yang Kai dapat mengeksekusi para monster dengan sangat mudah, mereka pun bertanya berada di lapisan apakah Yang Kai saat ini, dan kenapa Yang Kai dapat dengan mudah mengeksekusi para monster. Tapi mereka berdua pun sangat terkejut ketika mendengar level kultivasi Yang Kai yang hanya berada di lapisan Ki Fusion. Mengingat mereka yang berada di ranah True Foundation saja tidak dapat mengalahkan para monster. Dan bagaimana mungkin Yang Kai yang berada di lapisan Ki Fusion dapat melakukan hal itu?
Yang Kai yang mendengar itu, dirinya pun hanya tersenyum. Ia meminta mereka berdua untuk segera mengambil pil darah dari monster-monster itu dan segera melakukan kultivasi untuk menyembuhkan diri mereka. Sementara mereka berdua melakukan kultivasi untuk menyerap pil darah itu, Yang Kai pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis biru ini. Iblis ini pun melaporkan kalau di dekat mereka ada suatu pertarungan lainnya. Yang Kai pun kini langsung bergegas ke arah tempat sumber suara itu. Dari atas sana, dirinya pun melihat para murid-murid sedang bertarung dengan para monster. Yang Kai yang enggan menolong mereka, dirinya pun diminta oleh pria ini untuk duduk-duduk santuy saja, karena dirinya lah yang akan membantu orang-orang itu dan akan menjelaskan situasinya nanti kepada Yang Kai. Ada motor lewat nih. Kini kedua pasangan ini pun langsung melesat ke arah pertarungan itu dan mulai bertarung dengan para murid lainnya melawan para monster-monster. Setelah pertarungan itu selesai, kini Yang Kai pun menghampiri mereka. Di sana banyak di antara para kultivator yang terluka dan saling membantu satu sama lain, walaupun mereka berbeda-beda sekte. Di sana, Yang Kai pun juga melihat ke sekitar dan melihat ada seseorang yang mencurigakan. Yang Kai yang sedang berkeliling, ia pun dipanggil oleh rekannya. Di sana, Yang Kai pun melihat kalau mereka berdua ini terluka kembali. Jadi, Yang Kai pun memberikan mereka suatu obat. Yang Kai yang ingin memberikan obat, ia pun langsung dihampiri oleh pria itu. Chen ini pun langsung berbisik kepada Yang Kai kalau Yang Kai memang telah membantu mereka. Tapi ia pun meminta agar Yang Kai menyembunyikan pil itu. Ia pun menambahkan kalau mereka telah bertarung dengan banyak sekali monster. Dan jika orang lain melihat Yang Kai memiliki obat-obatan, hal itu akan membuat mereka iri kepada Yang Kai. Dan hal itu akan sangat berbahaya. Tapi Yang Kai pun tetap santuy dan memberikan obat-obatan untuk mereka berdua. Dirinya pun juga bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa para murid saling bekerja sama satu sama lain. Pria ini pun mengatakan kalau mereka tidak memiliki pilihan lain. Hal ini pun dilakukan demi keamanan dan keselamatan mereka. Jika mereka tidak melakukan hal ini, mereka tidak akan dapat bertahan di tempat ini. Pria ini pun menambahkan kalau hal ini semua disebabkan oleh orang-orang yang berasal dari kerajaan Tianlang. Pria ini pun juga menambahkan kalau orang-orang itu dapat memperbudak para monster yang berada di sekitaran sini. Dan setiap orang dari mereka dapat mengendalikan ratusan monster secara bersamaan. Jadi pada saat itu mereka pun harus bertarung terus-terusan dengan para monster tanpa henti. Dan hal itu akan menimbulkan banyak sekali korban di antara mereka. Dan orang-orang yang berada di sini adalah sisa-sisa orang yang selamat dari pertarungan monster itu. Pria ini pun menambahkan walaupun mereka telah bekerja sama satu sama lain, tetapi mereka pun tidak cukup kuat untuk mengalahkan para orang-orang dari kerajaan Tianlan. Kini mereka pun hanya memiliki satu harapan, yaitu menunggu pintu dungeon ini kembali terbuka. Kini Yang Kai pun bertanya siapakah pemimpin dari kelompok ini. Chen pun memberitahu kalau pimpinan mereka adalah orang itu yang bernama Wu Chenyi yang berasal dari sekte pedang. Chen juga menambahkan kalau orang itu memiliki level kultivasi di ranah True Foundation lapis 7 dan ia adalah orang terkuat di antara mereka semua yang ada di sini. Berbeda dengan Chen yang sangat menghargai orang itu, si gadis cantik ini pun tidak menyukainya. Ia mengatakan mungkin saja pria itu menyembunyikan beberapa pil darah untuk dirinya sendiri. Gadis cantik ini pun juga mengatakan kalau pria itu hanya memperlakukan mereka semua hanya sebagai alat. Tak lama setelahnya, ada seseorang yang menghampiri mereka, dan orang itu pun memanggil Chen. Yang Kai yang sedang berdua dengan si gadis cantik ini, dirinya pun merasa kalau orang-orang di sekitarnya ini memperhatikan dirinya. Yang Kai yang sedang melihat sekitar, ia pun mencuci matanya dengan melihat orang-orang yang berasal dari sekte bunga. Yang Kai yang sedang cuci mata ke arah gadis-gadis cantik, dirinya pun dihampiri oleh seseorang, dan mereka berdua adalah orang ini. Gadis montok ini pun langsung menghampiri Yang Kai dan berdiri tepat di depan wajahnya Yang Kai. Yang Kai pun yang mencoba berbicara, dirinya pun dihentikan dengan jari yang menutup bibirnya. Yang membuat mata Yang Kai kini hanya terfokus pada bukit boba yang sangat padat itu.
Kedua orang ini yang berada di depan Yang Kai merasakan kalau ada aura haus darah yang berasal dari Yang Kai. Mereka pun memperkenalkan diri kalau mereka berasal dari Sekte Asura. Mendengar nama itu, Yang Kai pun sadar kalau orang-orang ini berasal dari sekte tempat pemilik dari artefak yang selalu ia bawa. Dan pantas saja mereka pun dapat merasakan aura dari artefak itu. Yang Kai dengan sopan dirinya pun memperkenalkan diri kalau dirinya berasal dari sekte Sky Heaven. Tak lama setelahnya ada seseorang yang datang. Si kampret ini pun datang bersama Chen. Dirinya pun bertanya berada di level kultivasi apakah Yang Kai saat ini. Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya hanya berada di lapisan Ki Fusion lapis 7. Mendengar level Yang Kai yang sangat rendah, para peran pendukung ini pun tertawa dan mengejek Yang Kai. Si kampret ini pun juga mengatakan kalau Yang Kai ini sangat lemah dan tidak berguna. Tapi karena Chen lah yang membawanya, jadi ia pun mempersilahkan Yang Kai untuk bergabung dengan kelompok mereka dan menempel saja kepada Chen. Dengan begitu, Yang Kai mungkin akan dapat berguna untuk Chen. Tapi dengan santuy, Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya tidak akan bergabung dengan kelompok yang konyol ini. Chen yang mendengar kalau Yang Kai tidak ingin bergabung dan ingin pergi, dirinya pun mencoba menghentikan Yang Kai. Ia mengatakan kalau di luar sana sangat berbahaya, dan hal itu pun dibenarkan oleh si gadis montok ini. Tapi Yang Kai pun mengatakan untuk tetap santuy, karena gue jago. Mendengar Yang Kai ingin pergi, si kampret ini pun mempersilahkannya. Tapi Yang Kai harus menyerahkan semua pil obat-obatan yang dimilikinya kepadanya. Chen yang mendengar itu ia pun kesal. Ia tidak terima Yang Kai diperlakukan seperti itu oleh si kampret ini. Si kampret ini pun mengatakan kalau level Yang Kai ini terlalu lemah dan akan segera tewas di luar sana. Jadi ia pun meminta agar pil itu diserahkan kepada dirinya saja. Dan hal itu akan berguna untuk di kelompok ini. Chen sebenarnya setuju, tapi ia pun tetap tidak terima dengan hal itu. Mendengar penentangan dari Chen, si kampret ini pun menantangnya dan bertanya apakah Chen mencoba melawan dirinya. Ternyata bukan cuma Chen, si gadis montok ini pun juga menolak permintaan dari si kampret itu. Tapi si kampret ini pun dengan beberapa manusia yang tidak berguna di belakangnya, ia pun tetap meminta Yang Kai untuk menyerahkan pil obat-obatan yang dimilikinya. Tapi tiba-tiba Yang Kai pun mendapatkan dukungan lain dari Sekte Bunga, yang menolak Yang Kai untuk memberikan obat-obatan kepada si kampret itu. Si kampret ini pun tidak peduli dengan desakan orang lain. Dirinya pun memberikan suatu pilihan untuk Yang Kai. Yang Kai tetap bersama mereka dan menjadi tumbal, atau menyerahkan semua pil obat-obatan yang dimilikinya. Mendengar itu, Yang Kai pun memilih pilihan kedua. Tapi dirinya pun tidak akan memberikan obat-obatan itu kepada si kampret ini. Dirinya hanya akan memberikan pil itu untuk saudara Chen. Setelah memberikan pil itu, Yang Kai pun pergi dari kelompok ini. Ia yang sedang berlari, dirinya pun tahu kalau sedang diikuti oleh seseorang. Si kampret ini pun yang mengikuti Yang Kai, ia pun tiba-tiba kehilangan jejak. Dirinya pun tahu kalau Yang Kai pasti sedang bersembunyi. Ia pun meminta Yang Kai untuk segera keluar dan menyerahkan semua pil obat yang dimilikinya. Yang Kai yang sedang bersembunyi di balik pohon, dirinya pun merasakan aura yang dipancarkan oleh pedang yang digunakan oleh si kampret ini. Dan tiba-tiba, wow! Seketika pohon-pohon pun pada tumbang. Tanpa adanya pohon di sekitaran mereka, kini mereka pun saling berhadapan satu sama lain. Si kampret ini pun meminta agar Yang Kai menyerahkan pil itu dan teknik bela diri yang dimiliki oleh Yang Kai. Karena dirinya pun menyadari kalau teknik yang dipakai Yang Kai untuk bersembunyi ini sangat bagus. Jadi ia pun meminta Yang Kai untuk menyerahkan semuanya jika Yang Kai ingin diampuni nyawanya. Melihat ancaman itu, Yang Kai pun hanya tersenyum. Ia mengatakan, memangnya gua takut? Waduh, maju sini, maju! Kini si kampret itu pun menyiapkan kuda-kudanya dan melepaskan bayangan pedang ke arah Yang Kai. Dengan sigap, Yang Kai pun menghindari setiap serangan itu. Melihat Yang Kai dapat menghindari serangan pedangnya, dirinya pun cukup kagum. Yang Kai yang mendapatkan pujian itu, ia pun menawarkan suatu pertukaran. Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya akan mengajari teknik 1000 langkah miliknya dengan menukar teknik pedang yang dimiliki oleh si kampret itu.
Tapi si kampret ini pun tidak sudi untuk memberikan teknik pedang dari sektenya. Si kampret ini juga sangat songong. Ia menganggap kalau dirinya lebih kuat daripada Yang Kai. Dan kenapa dirinya harus memberikan suatu pertukaran untuk Yang Kai. Mendapatkan penghinaan seperti itu, Yang Kai pun hanya tersenyum saja. Kini mereka yang gagal dalam negosiasi kini saling menyiapkan kuda-kudanya. Kini si kampret ini pun dengan pedangnya ia pun melakukan inisiasi untuk menyerang Yang Kai. Tapi Yang Kai pun dengan ki miliknya dirinya pun memblokir serangan itu yang membuat suatu efek ledakan di antara mereka. Tapi serangannya pun tidak sampai di sana saja. Si kampret itu pun juga menyiapkan serangan lainnya dan kini ada suatu serangan dari atas ke arah Yang Kai. Melihat serangan yang terlalu dekat dengan dirinya, Yang Kai pun tidak dapat menghindar. Dirinya pun memaksa tubuhnya untuk memblokir serangan itu dan terjadilah efek suatu ledakan. Awalnya si kampret ini pun mengira kalau pertarungan mereka telah selesai, tapi tidak semudah itu. Yang Kai yang datang ke arah si kampret itu dengan tangan yang telah dilapisi oleh energi ki. Namun sayangnya serangan kejutan Yang Kai dapat dihindarinya. Serangan kedua Yang Kai pun dapat diblokir olehnya. Dan kini mereka pun saling menyerang satu sama lain dengan sangat cepat. Di sini Yang Kai pun tidak cuma menyerang, dirinya pun juga harus berhati-hati dalam bertahan. Karena si kampret ini juga dapat melakukan counter attack yang sangat berbahaya. Dengan menggunakan tangan kanannya sebagai perisai, Yang Kai pun menyiapkan tangan kirinya sebagai serangan dan BAM! Si kampret itu pun terkena pukulan telak dari Yang Kai, yang membuat dirinya pun harus terpental beberapa langkah. Tapi ternyata serangan itu pun tidak sepenuhnya mengenai si kampret itu. Kini si kampret ini pun menyiapkan pedang miliknya dan menggunakan jurus tubuh pedang. Yang Kai yang tahu kalau musuhnya tidak main-main, dirinya pun juga mulai melapisi tubuhnya dengan ki murni miliknya. Kini si kampret ini pun kembali melakukan inisiasi untuk menyerang. Dan Yang Kai pun menggunakan ki itu untuk membuat suatu shield untuk menahan serangan itu. Serangan si kampret ini pun sangat cepat. Dirinya pun juga dapat berpindah dengan sangat cepat dan kini telah berada di belakang Yang Kai dan kembali menyerang. Dan beruntung saja Yang Kai pun dapat menahan serangan itu. Bahkan serangan bertubi-tubi itu memaksa Yang Kai harus mundur beberapa langkah. Tapi Yang Kai pun tetap tenang, dirinya pun menggunakan ki-nya untuk memotong pedang dari si kampret itu. Melihat pedangnya kini telah rusak, memaksa si kampret ini pun harus membuang pedang miliknya. Tapi Yang Kai pun tidak tinggal diam. Dirinya pun menyiapkan ki di sekujur tubuhnya dan menembakkan jurus baru miliknya yaitu serangan Beast. Melihat serangan ini ke arah dirinya, si kampret ini pun mencoba mengadu kekuatan dengan jurus pacuan petir. Tapi dirinya pun tahu kalau serangannya terlalu kuat dan memaksa dirinya harus melompat ke udara untuk menghindar. Melihat lawannya melompat untuk menghindar, Yang Kai pun tidak membiarkannya begitu saja. Dirinya pun melompat ke arah lawannya. Melihat Yang Kai ada di atasnya, si kampret ini pun menembakkan ki-nya yang berbentuk pedang-pedang kecil ke arah Yang Kai. Sambil melindungi dirinya dengan ki di tangan kanannya, Yang Kai pun menghujani si kampret itu dengan ki yang berada di tangan kirinya, yang mendarat tepat di perut lawannya. Terkena serangan itu membuat si kampret ini pun harus terhempas ke bawah sana. Di mana di bawah sana ia telah ditunggu oleh jurus Beast milik Yang Kai yang belum saja menghilang. Dan demi melindungi tubuhnya, si kampret ini pun sekali lagi menembakkan ki-nya ke arah Beast itu, yang membuat dirinya dapat menghindari serangan dari monster Beast itu. Yang Kai yang sangat bernafsu, dirinya pun tidak membiarkannya begitu saja. Kini dirinya pun kembali menyerang. Melihat ada serangan ke arahnya, si kampret ini pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung menembakkan pedang-pedang sihirnya ke arah serangan itu. Dan ternyata serangan mereka pun saling berimbang, yang membuat keduanya saling kelelahan. Melihat Yang Kai kelelahan dan memiliki level yang berada di lapisan Ki Fusion, dirinya pun yang berada di lapisan True Foundation mengakui kekuatan Yang Kai. Tapi dirinya pun juga songong, mengatakan kalau Yang Kai tidak akan dapat mengeksekusinya. Dirinya pun yang kelelahan menghadapi Yang Kai, ia pun memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, dirinya pun juga menghina Yang Kai. Kalau level kultivasi Yang Kai dan dirinya sangat berbeda jauh. Si kampret ini yang mencoba kabur, dirinya pun dikejar oleh Yang Kai dengan sayap emas miliknya dan langsung menghantamnya di udara. Hal itu pun membuat si kampret ini pun menghantam ke bumi dengan sangat keras.
Dirinya yang telah terhujam di bawah sana, ia pun memohon ampun kepada Yang Kai. Tapi si kampret ini pun tidak tahu diri. Ia pun mengancam jika Yang Kai mengeksekusinya, maka seniornya tidak akan membiarkan Yang Kai hidup begitu saja. Tapi Yang Kai pun tidak peduli. Dirinya pun langsung mengeksekusinya. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak. Sebenarnya masih panjang, cuman ini dibikin 2 part ya, karena udah ngantuk juga ini. Jam berapa ini? Aduh, udah jam 2:30. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.